bersama saya Leon dan channel saya yaitu Leon juga. Oke, sesuai dengan ucapan saya di video sebelumnya ya, saya akan melanjutkan terus bagaimana penggunaan PHP untuk tingkat-tingkat dasarnya terlebih dahulu. Mengingat video sebelumnya itu, saya sudah menjelaskan software apa saja yang digunain untuk membuat PHP ini. Kita bisa menggunakan kode editor seperti Sublime, bisa VS Code dan lain-lain ya. Bahkan kita bisa menggunakan Notepad++ kalau kalian mau. Tapi recommended dari saya itu kita pilihnya itu menggunakan Sublime atau enggak VS Code. Itu udah paling mudah sih kalau menurut saya. Oke, tanpa basa-basi lagi, hal yang perlu kita lakuin pertama mengaktifkan XAMPP-nya dulu. Di sini sudah saya aktifkan ya, ada dua, Paste sama MySQL. Selanjutnya kita masuk ke kode editor kita. Di sini sesuai yang saya omong tadi, kita menggunakan Sublime. Nah, di dalam Sublime ini kita bisa langsung drag folder yang sudah kita buat di dalam XAMPP htdocs ini. Kita tinggal drag and drop aja di sini. Nah, seret terus masukkan ke sini, otomatis dia akan membuat ini editornya. Terus di sini saya akan membuat file index. Nah, uniknya file index ini dia tuh nggak perlu dipanggil lagi nih. Jadinya kita untuk localhost-nya itu tinggal masukin nama foldernya aja. Nggak usah spesifik, nanti bakal suruh milih PHP mana sih yang mau ditampilin gitu. Jadinya di sini saya akan membuat index, saya save index. Save-nya di bagian praktikum 2 index.php. Nah, hal yang perlu kita lakukan itu belajar tentang dasar dari PHP sendiri, yaitu ada variabel. Oke, yang namanya variabel itu kalian pasti sudah tidak asing ya, penggunaan variabel dalam sebuah dunia coding gitu ya. Eh, Sama saja dengan kode editor yang lainnya. Inti dari variabel itu adalah untuk mendeklarasikan sebuah data ya. Jadi misalnya ada tipe data nih. Anggap saja tipe data string, kalau enggak tipe data integer. Nah, kita membutuh pendeklarasian itu sebagai variabel. Misalnya string A. Nah, A ini sebagai variabelnya, sedangkan string itu sebagai tipe datanya. Oke, kita di sini akan membuat menggunakan PHP ya. Oke, di sini saya tuliskan PHP dulu. Oke. Variabel yang harus kita buat itu, oh ya, saya akan menjelaskan sedikit variabel PHP itu kayak dia tuh dapat memiliki nama yang panjang atau pendek sesuai keinginan kita sendiri nih. Ini tuh juga dapat terdiri dari satu huruf, misalnya A, B, C. Kalau enggak bisa gabungan dari semua huruf, misalnya saya, kalau enggak variabel nilai itu bisa gitu. Oke, di sini saya akan membuat sebuah variabel menggunakan PHP. Misalnya saya membuat variabel teks. Nah, di dalam teks ini ada nilai nih. Nah, setelah sama dengan ini, itu adalah nilai. Jadi, teks ini adalah variabel dan di dalamnya itu adalah nilainya. Misalnya teks di sini saya akan buat saya Leon. Oke, jangan lupa titik koma untuk mengakhiri kode. Habis itu saya membuat variabel X untuk menentukan besaran dari sebuah nilainya itu adalah misal 9. Terus saya membuat variabel Y itu saya menggunakan misal 2 deh. Nah, perlu kalian catat nih, kayak untuk string, kalau untuk penulisan string itu tuh wajib ada tanda kutip duanya ini baru dia mau kebaca. Sedangkan untuk yang numerik, integer dan lain-lain itu bisa kalian langsung gunakan tanpa menuliskan petik dua ini.
Jadi begitu. Mungkin itu dasar dari variabel ya. Gimana sih cara memanggil pendeklarasian ini? Oke, di sini kita membutuhkan echo, perintah echo untuk menampilkan sebuah variabelnya. Di sini saya akan manggil yang teks deh misalnya. Kita panggil dolar, terus teks. Nah, coba kita run dulu di local browser, localhost maksud saya ya. Localhost di sini praktikum 2. Kita coba. Nah, di sini muncul ya saya Leon. Itu adalah variabel dari teks. Gimana kalau mau nampilin variabel dari X atau Y? Tinggal tambahin aja echo di sini kita panggil X sama echo lagi kita panggil Y-nya. Kita coba compile, habis itu di save jangan lupa refresh. Nah, di sini nyambung karena kita ini belum nambahin BR ya di sini. Kalian bisa tambahkan BR misalnya eh, penulisan BR tuh sebenarnya simple ya. Kalian bisa menuliskan seperti ini, bisa membuka echo lagi terus ditambah BR seperti ini itu juga ini bisa. Kita coba dulu. Nah, dia akan otomatis buka baris baru. Kalau enggak ada cara kedua. Cara keduanya itu kalian bisa kayak manggil fungsinya. Misalnya di sini nilai 92 nih. Nah, nilai 92 ini tuh belum jelas apa yang 9 ada apa yang 2 gitu loh. Sedangkan di sini pendeklarasiannya tuh jelas. 9 itu X, 2 itu Y. Nah, cara bikin jelas itu tinggal kita kasih teksnya aja. Misalnya di sini ya. Eh di dalam X ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, di dalam X ini kita tambahin nih, misalnya nilai X adalah kasih seperti ini terus spasi. Habis itu kalau udah kayak gini, panggil X-nya itu, oh sorry ini X-nya itu kita panggil dolar X-nya ini kita panggil di sini. Caranya itu dengan menggunakan titik dulu, habis itu dolar, habis itu X-nya, habis itu titik lagi. Oke, seperti ini kira-kira ya. Coba dulu. Sorry, browser. Tas. Oke, ini ada yang error di line 10. Kita lihat. Line 10. Ini belum jelas. Coba kita hapus dulu. Aduh, saya bagi dua aja deh. Ini. Nah, kan enak. Oke, kita coba. Jangan lupa di save, refresh. Oke, line 11 ada yang error. Apa yang error? Kita cek satu-satu. Hmm, X9 ya udah, ini dia berubah hijau itu karena oh ini ya di sini belum ada petiknya. Jadi ini nggak perlu petik lagi. Nah, otomatis dia tuh petiknya ada di bagian nilai X adalah. Kita save, kita enter. Eh, Oke, masih ada yang salah. Sebentar. Cek lagi, cek lagi. Titik koma sudah. Oh, pemanggilan titik di sini tidak usah digunakan. Kita coba. Nah, di sini ya. Jadi kenapa tadi ini ada titik? Karena sebelumnya tuh saya akan menuliskan BR lagi di sini. Cuman belum saya tulis ya tadi. BR di sini biar nanti antara X dan Y itu ada senggahnya sedikit gitu loh. Ada baris baru. Nah, barulah di bawahnya itu kita bisa deklarasiin juga nilai Y adalah misalnya kayak gini, terus kita panggil dolar Y titik. Nggak usah titik lah, satu aja. Oke, cancel. Jangan lupa save, refresh. Nah, itu akan muncul ya di bagian localhost-nya. Nah,
Kurang lebihnya dasar untuk pemanggilan variabel seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih tipe-tipe dari variabel sendiri? Tipe-tipe dari variabel itu ada tiga ya, ada lokal, global, dan statis. Oke, kita bakal bedah satu-satu nih. Kita bakal bedah dulu yang lokal dulu ya. Lokal itu eh, apa ya? Dia tuh kayak penulisan pendeklarasiannya itu di luar fungsi, sedangkan kalau global itu di dalam fungsi. Mungkin dasarnya itu saja sih. Coba kita praktekkan saja biar nggak bingung ya. Misal di sini deh. Oke, saya bikin ini aja. Misal kita deklarasikannya sudah kan ya. Nah, kita panggil menggunakan fungsi di luar gitu. Kalau fungsi di luar itu kan berarti lokal kan ya. Misal kita buat fungsi di sini. Function misalnya coba global dulu deh. Sorry kebalik. Kalau di luar fungsi itu global ya, teman-teman. Sorry. Kalau di dalam fungsi itu baru lokal. Penulisan fungsi seperti ini ya, function coba global, habis itu kita buka, kita tulis misalnya keterangannya itu apa ya, nilai X dalam fungsi global deh, gini ya. Oke, terus kita panggil X-nya tadi, cara pemanggilannya sama ya, seperti tadi, kita panggil $X, seperti itu. Jangan lupa titik koma. Oke, setelah kita udah bikin fungsi, kita coba nih run. Ada yang error nggak? Seharusnya ada ya. Oke, ini kenapa nggak ada yang berubah? Karena di sini fungsi yang kita buat itu belum ini ya, belum apa? Belum kita panggil lagi. Coba misalnya di sini tuh saya komen deh, komen dulu di sini. Oke. Komen dulu, coba ada berubah nggak? Nah, di sini kan belum muncul kan fungsinya. Nah, kenapa nggak muncul? Karena fungsi yang udah kita buat tadi belum dipanggil. Jadi kita panggil nih fungsi yang udah kita buat. Di situ kita buat apa? Coba global ya. Kita panggil. Nah, di sini udah ada nih di bagian definitionnya ini udah ada. Jadi kita tinggal tap saja, coba global, panggil di sini. Coba, habis itu enter. Oke, undefined variable x. Variabel x di sini belum ini ya, belum apa? Belum apa? Kayak dipanggil gitu. Jadi kita harus panggil langsung nih dari variabel x-nya sendiri. Berarti hal yang perlu kita lakukan adalah kita panggil x-nya itu. Di sini kita buat echo misalnya kasih br dulu deh, kasih br. Oke. Berarti yang di dalam fungsi global itu dia nggak bisa kepanggil ya. Berarti untuk global penulisan ininya, penulisan function ya itu harus di luar function, nggak bisa di dalam. Dia nggak akan kebaca di bagian ini. Oke. Ya, selanjutnya kita pindah ke lokal. Nah, kalau lokal tuh gimana nih? Sebaliknya aja, jika kalian menuliskan sebuah variabel PHP di dalam sebuah function, maka kalian itu membuatnya tuh secara lokal, yang hanya bisa digunakan dalam function itu aja. Nah, jika kalian memanggil nilai dari variabel tersebut di luar function, maka akan muncul undefined variable seperti ini ya. Coba kita uji di bagian ini, kita pindahkan aja. Misalnya X ini kita masukkan ke dalam function. Oke.
Coba kita komen ini dulu deh. Kita coba satu-satu. Nah, kita coba ini apakah error. Nah, ini bisa ya. Sedangkan kalau kita coba yang di luar fungsi itu pasti error. Coba saya hapus komennya, saya save, enter. Oke, di sini terpampang bisa digunakan dua-duanya. Berarti kalau lokal itu intinya bisa digunakan dua-duanya, sedangkan kalau yang global tadi hanya bisa digunakan di function dia sendiri di luar. Misalnya di sini saya kasih BR deh biar jelas. Echo BR. Dia membaca harusnya. Nah, dia akan muncul ya seperti ini. Oke, ada hal yang menarik lagi yaitu statis. Oke, kalau statis, coba saya hapus dulu. Kalau penggunaan statis, misalnya kita tuh membuat sebuah hitungan angka deh. Misalnya di sini tuh kita buat eh function coba statis deh, statis kita buat statik persen X itu adalah misalnya 0. Jangan deh kita buat 2 nilainya. Habis itu kita panggil X-nya itu. Pemanggilannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus kita coba jalanin. Oh, ini kurang PHP nutupnya berarti bentar. Ah, ini. Harusnya error ya karena nah, dia blank kenapa? Karena di sini kita hanya membuat functionnya, belum dipanggil. Coba kalau kita panggil, coba statik, kita panggil statiknya. Nah, dia akan muncul 2 karena X itu berawal dari 2. Nah, di sini kita coba nih, kita tambahin operator misalnya X-nya, nilai X-nya itu bertambah terus. Kita coba run. Nah, tetap ya, karena kita manggilnya itu hanya sekali. Coba kalau kita manggilnya 2 kali. Belum di save. Oke. Nah, dia akan muncul lagi selama kita pokoknya dia akan bertambah terus. eh nggak tahu kapan kan, misalnya kita nambahin sampai 100, nah dia bakal ngurutin angka 2 sampai 100. Awalnya itu 2 gitu. Nah, nilai ini dia tuh bakal kesimpan di dalam komputer atau laptop kita ya, nggak tahu di mana, tapinya pokoknya dia kesimpan ke suatu directory. Jadi dia tuh apa ya, kayak bersifat, kalau dibilang permanen sih mungkin saya kurang setuju ya. Jadinya kayak kurang ini aja, kurang oke, skip. Oke, mungkin penjelasan tentang statik itu dulu. Lanjut kita ke bagian aritmatik. Nah, ini udah mulai masuk hitung-hitungan ya. Oke. Kalau aritmatik kita buat sebuah ini dulu deh. Kayak operation aritmatik tuh ada apa aja? Ada add itu tambah. Misalnya saya buat di sini deh. Ada, ntar hapus dulu. Oke, misal di sini tuh kita bikin operation dari arithmetic. Misalnya kita deklarasiin sebuah variabelnya dulu, misal X-nya itu nilainya 5, Y-nya itu nilainya
Dua deh. Di sini saya akan mencoba satu-satu ya, operation yang ada di arithmetic. Mungkin nggak semuanya, hanya ya mungkin tiga atau empat dulu ya. Di sini saya akan panggil fungsinya itu yaitu misalnya variabel x ditambah sama variabel y. Kalau nggak salah penulisannya seperti ini ya, saya juga rada lupa. eh Terus kita pakai slash n aja buat nge-enter. Nah, kita coba run dulu deh. Oke, ada yang error, line 9. Oh, ini kurang satu, ya ampun. Nah, coba. Nah, dia betul ya. 5 tambah 2 adalah 7. Oke, mungkin untuk lengkapnya saya kopas aja biar cepet. Mungkin saya pakai 4 deh. Di sini ada kurang, ada kali, ada divide bagi. Coba satu-satu. Oke, angkanya kayak gini karena nggak ada BR-nya ya. Nah, seperti itu. Yang ditambah itu 7, yang dikurang itu 3, yang dikali itu 10, yang dibagi itu 2,5. Oke, dasarnya seperti itu. Kita lanjut ke bagian apa? Kayak lanjutannya dari ini ya, aritmatik. Lanjutan dari aritmatik itu kita menggunakan assignment. Assignment itu kayak apa ya? Kayak penanda keterangan gitu. Misalnya saya contohkan aja biar lebih paham. Di sini saya deklarasikan nilai X itu 5, nilai Y itu 2. Terus kita panggil nih kayak misalnya kita pakai satu dulu deh. Kita pakai satu. Eko dari X itu berapa sih gitu. Nah, itu 5, bener ya. Habis itu kita buat yang bagian misalnya kita B deh. Gak usah, kita tetap pakai X saja. Kita pakai X, habis itu nilainya itu 5. Nah, kita coba kayak sama dengan keterangannya itu. Jadinya kita panggil di sini echo, nggak usah pakai echo di sini. Kita kasih function, bukan function, variabel x lagi. Habis itu kita kasih seperti ini. Misalnya 15 deh. Oke, habis itu baru kita panggil echo slash x $x. Jangan lupa save, refresh 20. Nah, jadi seperti itu konsep kerjanya. 15 ditambah 5 itu 20 gitu ya. Mungkin simpelnya seperti itu. Untuk penggunaan operation yang lain sama saja ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke lari ke perbandingan. Oke. Kalau perbandingan itu misalnya di sini saya buat sebuah variabel deh. Variabel Y. eh sorry, salah. Y itu misalnya 4. Terus kita bisa, oke, kita lanjutin keterangan yang tadi dulu ya. Di sini kalian bisa juga menuliskan yang seperti tadi di awal. Kita kasih keterangan misalnya nilai dari variabel X itu berapa sih? Misalnya gini, nilai dari variabel X, terus baru dipanggil X-nya itu $X.
Nah, habis itu titik koma jangan lupa. Tuh, koma. Kita coba. Nah, itu 5 ya, benar berarti. Selanjutnya ada penulisan yang lain seperti kayak kita manggil langsung nih. Misalnya ntar ini disamain dulu. Oke. Berarti ini dikasih BR. Kasih titik BR. Oke, seperti ini. Nah, sorry ini belum diganti. Oke. Selanjutnya kita coba aritmatik ya, lanjutan dari aritmatik. Misal di sini tuh saya bikin variabel Z deh. Z itu sama dengan dolar dari X ditambah dolar dari Y. Oke, gini ya. Misalnya saya ambil contoh satu ini aja. Terus, oke, biar untuk pembatas seperti ini deh. Biar nggak bingung. Yang atas itu lanjutan variabel, ya, variabel. Ini lanjutan aritmatik. Oke, setelah kita membuat aritmatiknya seperti ini, kita bikin echo nilai dari misalnya kita mau nilai dari si X sama Y, iya X sama Y-nya ini ya. Misal nilai dari eh, dolar X terus ditambah dolar Y itu sorry ini belum titik. Habis itu kita kasih sama dengan dengannya itu lah habis ini. Sama dengannya itu adalah hasilnya yaitu Z-nya itu sendiri ya. Z. Oke, kita kasih BR. Aduh. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Titik koma. Kita coba. Oke, ada yang error. Oh, ini. Nilai dari X ditambah B ditambah Y habis itu Z. Nah, ini error ya. Ini ya, kurang petik. Eh, Z titik seperti ini. Kita coba. Nah, ini baru benar. Untuk penggunaan titik sama kutip duanya itu perhatikan baik-baik ya, soalnya emang rada rada tricky juga penggunaannya. Jadi diharapkan untuk benar-benar teliti. Oke, untuk menggunakan aritmatik mungkin seperti ini kurang lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan dari perbandingan. Oke. Untuk perbandingan dulu nih. Sebentar. Perbandingan. Sebelum masuk ke perbandingan, saya akan menjelaskan di bagian assignment dulu deh. Kalau assignment kan kayak pendeklarasian sebuah nilai. Misalnya di sini
saya membuat variabel nilai. Variabel nilai misalnya saya kasih nilainya itu 6 deh, kasih 6. Habis itu kita buat percabangan ya, if else jika nilai-nilai nilai itu nilainya saya anggapkan lebih dari sama dengan 6, dia akan mendapatkan nilai sempurna. Oke, seperti ini. Terus jika kita mau membuat kondisi yang lain, itu kita bisa menggunakan else if ya. Dan jika nilainya itu lebih misalnya berapa ya? Lebih dari 4, lebih dari sama dengan 4, itu saya kasih keterangan nilai kurang sempurna. Nah, kita kasih penjelasan lagi di sini, langsung kita tutup menggunakan else. Jika else itu berarti udah nggak ada kondisi apapun, jadi kita langsung ketikkan keterangan nilai kurang. Oke, kita coba, sorry, kita coba di sini, tas. Oke, ada yang error. Kira-kira apa yang error? Hmm, oke, kita lihat syntax error unexpected token 15. Nilai sempurna. Sorry ini kebalik. Ai. Nah, gini. Nah, dia baru muncul ya. Oke, nggak rapi ya karena belum saya tambahin BR BR. Jadi nilai dari variabel X dan Y itu tadi ya. Jadi di sini saya komen aja biar nggak bingung. Sorry. Sini komen. Oke. Ini komen. Ini komen. Kita coba. Nah, karena nilainya itu adalah 6, itu berarti dia akan menampilkan yang lebih dari sama dengan 6. Coba kalau kita ganti, misalnya 4 deh. Kita ganti 4. Nah, dia akan menunjukkan nilai yang ini ya, kondisi kedua, nilai kurang sempurna. Coba kalau di bawahnya tidak ada 6, tidak ada 4. Misalnya 1 lah ya. Kita cek nilai kurang. Nah, mungkin seperti itu aja di bagian assignment. Kita lanjut di bagian eh, perbandingan. Nah, ini yang lumayan seru ya. Perbandingan itu harus menggunakan function juga. Di mana function itu bisa digunakan di sebenarnya function itu bisa digunakan di mana aja ya. Bisa digunakan di arithmetic, bisa digunakan di assignment sendiri gitu. Oke, di sini saya akan membuat sebuah function. Saya komen dulu ini. Saya komen, komen, komen. Duh, komen. Sama nggak ya komen? Kayak gini. Habis itu saya akan menggunakan function ya. Kita menggunakan dua variabel yang tadi. Kita buat function. Misalnya kita menggunakan arithmetic yang bagian apa? Eh add deh. Kalau add tuh tambah ya. Jadi kita membuat sebuah parameternya. Misalnya parameternya itu A sama B. $B.
Kita membuat sebuah parameter di sini, habis itu kita bikin keterangannya. Nah, di sini tuh dari add itu kita bikin variabel add sendiri. Itu misalnya dolar dari A tadi ditambah dolar dari B tadi yang udah kita buat di parameter. Selanjutnya kita bisa kasih keterangan echo nilai dari, oke, seperti ini. Kita panggil A-nya, kita panggil A, habis itu kita kasih tambah karena dia add, habis itu kita tambahin lagi di sini. Berarti setelah A B ya. Oke, dolar dari B, dolar dari B. Habis itu kita jangan lupa kasih titik di sini. Titik, titik. Ini nggak usah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kasih sama dengan titik. Jangan lupa petiknya diperhatikan. Petik habis itu titiknya itu dari hasilnya. Hasilnya itu adalah dolar add-nya. Oke. Kita kasih titik petik. Kasih apa ya? BR deh. Oke, seperti ini. Udah selesai. Ini kita udah buat fungsinya. Tinggal kita panggil nih di sini fungsinya. Kalau mau manggil fungsi itu kita ambil ya. Kan ini parameternya A sama B. Sedangkan pendeklarasian nilainya itu menggunakan yang X sama Y. Jadi kita panggil aja si X, Y-nya itu. Karena berasumsi kita menggunakan nilai si X, Y. Kalau untuk membuat parameter itu nggak menggunakan yang ini itu nggak masalah sih sebenarnya. Coba di sini saya nampilin yang X sama Y. Oke, kita panggil add. Coba. Nah, ini benar ya. 5 ditambah 4 adalah 9. Oke, mungkin itu dulu penjelasan PHP dasar dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin saya akan tambahin lagi nanti di video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.